Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, salam damai sejahtera. Di mana di para pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu semua karena kasih penyertaan pelindungan Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada Engkau Tuhan, di mana Bapa Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak dan pagi ini sudah bangun dari selpiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik, di mana Bapa Engkau telah membanguni kami, memberikan kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Kami percaya Engkau memberkati renungan pagi kami ini dari awal pertengahan berjalan oleh penyertaan pelindungan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jika tidak Tuhan memberikan waktu kepada kita, kesempatan buat kita, sehingga kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Tapi Tuhan memberikan waktu, kesempatan buat kita untuk kita mencari kebenaran firman Tuhan, jalan-jalan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Dari itu Bapak Saudaraku, jangan kita sia-siakan waktu, kesempatan yang berikan Tuhan kepada kita. Mari kita baca Alkitab, firman kebenaran. Jika kita hanya mengikuti apa kata manusia, sehingga semuanya akan diinstankan, semuanya adalah gampang. Karena apa? Karena manusia tidak mau repot-repot, tidak mau ambil pusing, tapi manusia tidak mau tahu, dia mau hanya instan saja, sehingga manusia hanya mendengar saja, tidak mau kembali kepada Alkitab, sehingga manusia juga akan menyerongkan kebenaran firman Tuhan ini supaya singkat waktunya, supaya simple, sehingga firman Tuhan ini ditambah-tambahi, dikurang-kurangi, dibumbu-bumbui, supaya firman Tuhan ini elok dan simple. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih yang di dalam nama Tuhan Yesus, jika demikian kita buat firman Tuhan ini Bapak Saudaraku, kemanakah akhirnya tujuan kita? Jadi ini harus kita kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada originalnya, supaya kita jangan dibola-bolakan oleh dunia ini, tapi kita betul-betul mendapatkan janji-janji Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal itu. Jadi harus kembali kepada firman kebenaran. Walaupun mungkin Bapak Saudaraku itu sangat sukar kita melakukannya, tapi itu tidak ada pilihan lain jika kita mau ingin mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu katanya di Yohanes 14 ayat 6. Jadi katanya, jika dia mengikut aku harus memikul salib. Jadi tidaklah tenang saja, tidaklah enjoy saja, tapi kita berusaha, tapi kita maksimal bekerja untuk mencari kebenaran firman Tuhan ini. Jadi Bapak Saudaraku, ada surat yang diberikan Tuhan kepada kita untuk petunjuk bagaimana jalan untuk menuju kehidupan yang kekal itu. Jika kita tidak membuka suratnya Bapak Saudaraku, kita tidak akan tahu hati Tuhan, sehingga banyak manusia akan mengurang-urangi, manusia menambah-nambahi, manusia membumbu-bumbui supaya firman Tuhan ini elok didengar, sehingga manusia ingin datang kepada manusia, bukan datang kepada Tuhan. Jika datang kepada Tuhan, tentu dia melakukannya taat dan setia. Tapi nyatanya Bapak Saudaraku, kebanyakan manusia mengikuti peraturan-peraturan manusia. Jika demikian Bapak Saudaraku, apakah akhirnya nanti? Jadi marilah buka Alkitab. Situ adalah originalnya. Di situ Tuhan berkata-kata. Di situ Tuhan akan berfirman bagaimana jalan-jalan mendapatkan kehidupan yang kekal itu.
Jadi Bapak Saudaraku, mari buka hati kita lebar-lebar, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kudus itu akan membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga kita paham, sehingga kita bisa menjalankan seturut dan kehendak Tuhan. Jika kita hanya mengandalkan logika kita, mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kepintaran kita, kita tidak akan paham. Karena apa? Karena jika kita mengandalkan kepintaran kita, sama seperti ahli-ahli Taurat. Dia paham semua, dia mengerti semua, tapi tidak mau taat dan setia kepada firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, Tuhan mengatakan, hendaklah engkau lebih daripada ahli-ahli Taurat. Jika engkau tidak melebihi ahli-ahli Taurat, kamu tidak akan layak bagiku. Jadi Bapak Saudaraku, sedangkan ahli Taurat saja sudah paham tentang isi Alkitab ini, tapi kita hanya dengar-dengar saja. Jadi bagaimana saudaraku? Tentu kita tidak layak bagi Tuhan seturut dengan firman Tuhan ini, karena katanya kita harus melebihi daripada ahli-ahli Taurat supaya kita melayak kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita akan membaca firman Tuhan di mana di Lukas 12 ayat 35 katanya begini, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Jadi di sini Bapak Saudaraku, kedatangan Tuhan Yesus sama seperti pencuri. Jadi kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Jadi kita katakannya, kita harus berikatkan pinggang dengan kuat supaya kita tetap setia dan tetap mengikuti kebenaran firman Tuhan. Jadi kita artinya itu kita tidak bermalas-malasan. Kita tidak apa adanya. Tapi kita katakannya, kita harus berikatkan pinggang yang kuat dan teguh supaya kita itu bisa gigih untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena apa? Karena di sini tadi katanya, hendaklah pinggangmu tetap berikatkan dan pelitamu tetap menyala. Jadi pelita itu adalah firman Tuhan. Hati kita melakukan firman Tuhan. Jadi katakan kepada kita harus menyala-nyala firman Tuhan itu. Ketika Yesus datang, kita tetap setia, tetap kita ada dalam tuntunan Tuhan. Jadi kita harus menyala-nyala. Jadi di sini ayat 36 mengatakan kepada kita, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibukakan pintu baginya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita siap sedia kapan Tuhan datang. Seperti ini, Tuhan tadi datang katanya dari pesta, kita menyambut dia ketika dia mengetok pintu. Jadi Bapak Saudaraku, kedatangan Tuhan Yesus itu sama seperti maling. Jadi di sini tadi katanya seperti Tuhan tadi begitu pulang dari pesta, kita siap, sudah kapan saja dia mengetok pintu, kita akan membukakan pintu baginya. Jadi Bapak Saudaraku, di sini dibuat perumpamaan ini supaya kita tahu bagaimana kita hidup dalam dunia, supaya kita jangan enjoy saja, supaya kita jangan santai-santai saja, tapi kita siap sedia karena kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi ayat 37 mengatakan kepada kita, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap berikat pinggang untuk melayani Tuhan Yesus. Jadi ketika datang Tuhan Yesus, kita bisa melayani dia semampu kita. Jadi kita tidaklah tidaklah kita hanya santai-santai siap-siap untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus, tapi kita itu berupaya
kita bekerja semaksimal semampu kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi kita harus standby kapan saja Tuhan Yesus datang menjemput kita. Karena di sini tadi sama seperti tuannya pulang dari perkawinan, dia datang, dia akan mengetuk pintu, kita bukakan pintu bagi dia akan kita sambut, dia akan kita berikan makanan. Jadi Bapak Saudaraku, inilah perumpamaan diberikan Tuhan Yesus kepada kita bagaimana kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Jadi di sini 38 mengatakan kepada kita, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak tahu kapan datang Tuhan Yesus itu. Kita menunggu saat ini kedatangan Yesus kedua kalinya. Karena kita tahu ini sudah akhir zaman akhir. Tapi kita tidak tahu kapankah itu datangnya Tuhan Yesus. Karena kita melihat bagaimana saat ini tanda-tanda yang diberikan Tuhan kepada kita sudah genap. Katanya akan ada gempa bumi yang dahsyat. Bahkan katanya ada perang di mana-mana. Bahkan katanya ada orang mati kelaparan. Bahkan katanya banyak bencana. Jadi ini semuanya sudah genap. Jadi ini semuanya tinggal detik-detiknya. Jadi kita di sini katakannya kita harus berjaga-jaga. Kita sebagai hamba, kita harus berjaga-jaga kapan Tuhan itu datang. Apakah tengah malam, apakah dini hari, apakah kapan saja kita tetap setia. Jadi Bapak Saudaraku, kita tidak tahu Tuhan Yesus itu kapan datang. Hanya diberikan tanda-tanda. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus saja tidak tahu. Bahkan katakannya salah satu pun orang tidak tahu. Tapi hanya tanda-tanda yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi di sini kita melihat 38 mengatakan, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pulang pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Jadi katanya Bapak Saudaraku, jika kita tahu pencuri itu datang, diperumpamakan juga di sini Bapak Saudaraku sama seperti pencuri. Pencuri itu tidak tahu kita kapan datang. Jika kita tahu, dia tidak akan membuka pintunya. Di sini katanya tadi ayat 39, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Jadi tidak tahu. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus setia setiap saat. Jangan kita hanya hari Minggu saja, tapi kita 24 jam. 24 jam kita itu tetap setia kepada Tuhan. Jadi tidaklah sama seperti manusia mengatakan cukup hanya beribadah seminggu sekali. Sudah itu mengerjakan pekerjaan kebiasaan lamanya. Sehingga hari Minggu dia menghapuskan minta ampun kepada Tuhan. Ampuni dosaku Tuhan yang saya lakukan dalam minggu ini. Bahkan juga banyak ke gereja orang datang mencari. Bukanlah melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu menganggap dia itu pembantu. Dan sehingga Tuhan itu disuruh-suruh. Tuhan, jagalah jerukku di ladang. Tuhan, jagalah padiku di ladang. Tuhan, jagalah rumahku. Tuhan, jagalah hartaku. Sehingga kita menganggap Tuhan itu sama seperti sapam tanpa kita sadari. Memangnya kita ini siapa Bapak Saudaraku, sehingga kita perintah-perintah Tuhan itu. Jadi Tuhanlah yang memerintah kita, bukan kita memerintah Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, banyak sekali sekarang ini kita yang mengajari Tuhan, bukan Tuhan yang mengajari kita.
Jika kita mau diajari Tuhan, tentu kita membaca firman Tuhan, melakukannya taat dan setia. Tapi nyatanya Bapak Saudaraku, tidak seberapa manusia orang Kristen pada saat ini membaca firman Tuhan taat dan setia. Bahkan Bapak Saudaraku, banyak Alkitab dipajangkan di lemari supaya bukti bahwa dia orang Kristen, sehingga ada Alkitab di dalam lemari, sehingga baru terus tidak pernah dibuka kecuali liturgi pas Natalan. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, bagaimanalah perasaan Tuhan Yesus kita melihat kita Saudaraku, jika kita buat Tuhan Yesus itu sebagai pajangan. Hanya perlu saja kapan kita perlu, sehingga kita baca Alkitabnya. Jadi Bapak Saudaraku, jika demikian kita tidak tahu jalan-jalannya Tuhan, kapan Tuhan Yesus datang kita tidak akan tahu. Jadi jika kita hanya sekali-sekali membaca firman Tuhan, tentu tertutup firman-Nya kepada kita. Jadi Bapak Saudaraku, haruslah kita baca firman Tuhan setiap saat kapan ada waktu. Dan juga kita tetap ada hubungan kita setiap saat, kalau bisa 24 jam, supaya kapan Tuhan Yesus datang kita sudah siap untuk menyambut Dia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat 40 katakannya, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus siap-siap, karena kedatangan Tuhan Yesus, anak manusia katanya di sini adalah Tuhan Yesus. Kamu tidak akan tahu kapan Dia datang. Jadi di sini kita harus berjaga-jaga mengisi firman-Nya dalam diri kita, supaya firman inilah menuntun kita, karena ada Roh Tuhan, itu Roh Kudus menjamin kita. Karena apa? Karena kita sudah membaca firman kebenaran, akan dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika tidak dimateraikan dengan Roh Kudus, kita tidak akan paham jalan-jalannya Tuhan. Sehingga saat ini banyak orang Kristen hanya ikut-ikutan saja, hanya dengar-dengaran saja, tidak mau kembali kepada Alkitab originalnya. Kenapa? Karena tidak mau terbeban, tidak mau terikat. Dia mau yang enjoy saja, yang dia mau yang enak-enaknya saja. Jadi jika demikian, siapalah kita ikuti? Sedangkan Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau dicaci, dihina, diolok-olok, kamu jangan heran, karena lebih dahulu saya mengalaminya daripada kamu. Tuhan Yesus mengatakan sedemikian rupa Bapak Saudaraku, Yohanes 15 ayat 18. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kemanalah kita akhirnya? Ayat 41 mengatakan kepada kita, kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan. Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atau semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini katanya tadi murid-murid bertanya, apakah perumpamaan ini untuk kami? Apakah untuk semua orang? Katanya Bapak Saudaraku. Karena apa? Karena perumpamaan ini kadang-kadang jika kita tidak memahaminya, sehingga kita menganggap perumpamaan ini adalah pesta perkawinan. Hanya kita menganggap itu hanya adalah kedagingan, menyenangkan tubuh, menyenangkan daging. Di sini Bapak Saudaraku adalah menyakitkan daging, adalah menanggalkan kedagingan. Kita disuruh berjaga-jaga 24 jam, karena Tuhan tidak tahu kapan Tuhan itu datang, apakah malam hari, apakah dini hari, apakah kapan Dia datang.
karena kita dibuat berjaga 24 jam. Jadi kita tidaklah menyenangkan daging, tidaklah santai, tapi kita tetap berusaha untuk menjalankan taat dan setia kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, ayat 4:3 katakannya, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi berbahagialah hamba yang didapati tuannya, dia masih ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika tuannya mendapati dia taat dan setia berjaga-jaga. Jika dia mendapati tuannya melakukan taat dan setia seturut dengan kehendaknya, sehingga kita akan diberi upah. Jadi Bapak Saudaraku, kita tahu kedatangan Tuhan Yesus itu tidak akan tahu kapan waktunya dan kapan saatnya. Yang kita lihat adalah yang diberikan Tuhan Yesus mengatakan ada tanda-tanda. Di saat dimana dikatakannya ada gempa bumi di mana-mana, ada bencana, ada tanah longsor, ada mati kelaparan. Itu katanya, bahkan katanya kasih manusia akan menipis. Itu Tuhan mengatakan kepada kita, itulah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu sudah genap. Jadi ini semuanya Bapak Saudaraku, kita harus waspada supaya kita jangan hanya merasa kita sudah di dalam Tuhan. Jangan kita hanya ikut-ikutan saja apa kata manusia. Marilah kita baca surat Tuhan Yesus, membuktikan kepastiannya bagaimana caranya untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jika kita hanya mengikuti apa kata manusia, tentu kata manusia untuk menyenangkan daging, sehingga manusia menambahi, mengurangi, membumbu-bumbui supaya manusia santai, senang-senang saja untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Padahal Bapak Saudaraku, kerjakanlah keselamatanmu. Tuhan Yesus mengatakan di mana Tuhan Yesus memberi kesempatan buat kita, di mana katanya pergunakanlah kesempatan ini. Jadi Bapak Saudaraku, banyak saat ini melalaikan, mengabaikan kesempatan yang berikan Tuhan kepada kita, tidak mempergunakan untuk mencari kebenaran firman Tuhan, melakukan seturut dengan kehendak Tuhan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi Bapak Saudaraku, jika demikian, apakah mungkin kita itu mendapatkan kehidupan yang kekal itu? Jadi ini harus tanda tanya kepada kita. Harus kita mengoreksi diri kepada kita Bapak Saudaraku, karena kita melihat di Matius 7 itu Saudaraku, ada katanya harus kamu berbuah. Jika kamu tidak berbuah, kamu akan dipotong, akan dicampakkan ke dalam api. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam sorga, tetapi katanya yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang melakukannya taat dan setia. Jadi bukan hanya melakukan berseru kepada Tuhan, 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 aku melakukan pekerjaanmu. Tidakkah engkau tahu bahwa aku mengadakan mujizat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu? Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu, hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, bukan asal percaya saja. Jadi ini tadi Bapak Saudaraku, Matius 7 tadi Bapak Saudaraku, di situ kita melihat orang percaya. Dia mengadakan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Dia mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Itu bukannya orang yang tidak percaya, tapi orang-orang percaya, tapi tidak taat dan setia, tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, taat dan setia.
tapi dia hanya percaya melakukan seturut dengan kehendak-Nya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu, harus kita melakukan kehendak dengan Tuhan, bukan melakukan firman Tuhan seturut dengan kehendak kita. Tidak Bapak Saudaraku, banyak kali kita ini melakukan firman Tuhan seturut dengan kehendak kita. Jika demikian, siapakah pembela kita? Jadi Bapak Saudaraku, harus kita menyadari bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Harga debu pun tidak Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Kita melihat bagaimana keajaiban Tuhan Yesus, bagaimana kita melihat Tuhan menciptakan dunia beserta isinya. Kita ini tidaklah ada apa-apanya. Apa yang bisa kita ciptakan Bapak Saudaraku? Tidak ada yang bisa kita ciptakan. Jadi kita ini tidak ada apa-apanya. Jangan kita menganggap kita ini berkuasa Bapak Saudaraku. Kita ini tidak ada apa-apanya. Bahkan nyawa yang berikan Tuhan ini pada kita Saudaraku, kita tidak bisa menahan sedetik pun. Jika Tuhan ambil, saat itu juga kita akan pulih. Saat itu juga kita akan mati. Jadi apa yang kita bisa buat Saudaraku? Jangan kita mengandalkan logika kita, jangan kita mengandalkan pikiran kita, tapi marilah kita kembali kepada firman Tuhan, mengandalkan kebenaran firman Tuhan sepanjang kehidupan kita sehari-hari, selagi Tuhan masih memberi kepada kita kesempatan ini, Saudaraku. Jadi kita membaca lagi seterusnya ayat firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senantiasa senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan dibuang bersama-sama orang-orang yang tidak setia. Jika kita mengatakan kita ini hamba Tuhan, jika kita tidak setia, kita akan dibuang bersama-sama yang tidak setia. Jadi Bapak Saudaraku, janganlah sia-siakan pelayanan kita. Janganlah kita sia-siakan iman percaya kita. Marilah kita kembali kepada Alkitab. Karena di Alkitab ini Tuhan Yesus sudah memperjelas sebelum tahun 2000 lalu, dia sudah memperjelas bagaimana cara untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Mungkin Bapak Saudaraku, perjanjian lama sangat sukar kita melakukannya, tapi Tuhan sudah mengenapkan firman Tuhan, di mana dia datang ke dunia ini untuk mengajari kita, menuntun kita, memberi petunjuk, di mana bahkan juga segala cara Tuhan memberi kepada kita segala perumpamaan untuk kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Namun begitu Bapak Saudaraku, kita tidak membaca suratnya, kita tidak menghiraukannya. Apakah hati Tuhan melihat kita saat ini Saudaraku, jika kita tidak mau membaca suratnya? Kita mengatakan saya cinta Tuhan Yesus, tapi kita tidak mau membaca suratnya. Umpama Saudaraku seperti kita muda-mudi yang bercinta. Sebelum ada HP ini Saudaraku, bagaimana dia surat menyurat, tapi si sang pacar tidak akan membaca suratnya. Bagaimana dia bisa membalas suratnya? Karena apa? Karena tidak membaca surat yang berikan sahabatnya itu. Jadi Bapak Saudaraku, kita mengatakan kita ini aku cinta Tuhan Yesus, tapi kita tidak membaca suratnya. Bagaimanalah kita mengerti hati Tuhan Yesus kepada kita jika kita tidak membaca suratnya? Jadi Bapak Saudaraku, marilah baca surat Tuhan Yesus ini. Apa isinya? Apa katanya? Supaya kita melakukannya menyenangkan hati Tuhan.
Jadi Bapak Saudaraku, ayat 47 mengatakan kepada kita, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Jadi Bapak Saudaraku, andai pun dia tahu kedatangan tuannya, sama seperti kita saudaraku, andai pun kita tahu kedatangan Tuhan Yesus, seperti kita melihat sudah tanda-tanda sudah berikan Tuhan kepada kita. Kita tahu sudah tanda-tanda itu sudah genap, tapi kita tidak menghiraukannya, kita akan mendapat pukulan. Jadi itu Tuhan sudah membuat perumpamaan ini sangat jelas kepada kita saudaraku. Bahkan di sini katakan tadi, adapun hamba yang tahu akan kedatangan tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Jadi Bapak saudaraku, kita tahu firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Kita tahu firman Tuhan itu adalah hidup. Kita tahu firman Tuhan itu adalah Tuhan. Tapi kita tidak mau kembali kepada firman Tuhan. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, bagaimanakah akhirnya? Jadi kita akan kena pukulan. Dan di sini katanya pukulan ini Bapak Saudaraku tidak ada ampunan. Jadi ayat 48 mengatakan kepada kita, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukannya apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mengatakan hamba-hamba Tuhan. Jadi kita adalah sudah mengerti jalan-jalannya Tuhan. Dari situ Bapak Saudaraku, kita lebih banyak lagi dituntut. Lebih banyak dituntut. Jangan kita mengatakan bagaimana opungku dulu. Jangan kita mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena opung kita mungkin tidak membaca firman Tuhan seperti saat ini. Tapi saat ini tidak lagi ada alasan, karena kita melihat di mana-mana saja bisa kita temui firman Tuhan. Bahkan juga kita melihat di saat ini di HP sudah ada HP kita Android, kita sudah bisa membaca firman Tuhan. Bahkan kita bisa di mana-mana aja bisa mendengar firman Tuhan. Bahkan di YouTube, bahkan di Facebook, bahkan juga di Instagram banyak sudah tersebar firman Tuhan. Tinggal kita, apakah kita mau melakukannya atau tidak. Jadi tidak lagi ada alasan seperti nenek moyang kita. Mungkin nenek moyang kita dulu belum tahu, bahkan belum ada Alkitab.